jawabnya apa? Ya, tanggung jawab pribadi saya. Ya, terus cek BAP dulu dong. Jadi gini Bu, ini kan Terus cek BAP dulu Arjunnya. Baru ada surat resmi dari kepolisian. Jadi tidak mau semudah itu, kena apa? Penghinaan, ya. Kalau ada petoni, ada bapak kan seimbang. Kalau bapak sendiri berarti itu melanggar. Ibunya nggak apa-apa kesini aja. Maksudnya biar lihat gitu. Kalau nggak ada apa-apa, nggak masalah. Gitu. Ya nggak ada apa-apa. Iya. Orang saya juga mencari. Saya Kita juga nanti kan bisa. Sama yang kamu lontarkan dengan kakak saya. Kamu tuh ya. Kamu ngomong di podcast Pak Tony udah menuduh kakak saya sebagai dalam pembunuhan. Di podcast Pak Tony. Bahwa di depan rumahnya Papa Harnani, tingkat itu, ada satu bangunan kosong, dan gudang gitu ya. Dan sekarang terisolasi. Saya tidak bisa masuk. Pada waktu saya berada di keluarga itu, saya nggak bisa masuk. Di depan rumah Aman Yani, yaitu yang gudang itu, tanggapan dari Pak Tony sendiri seperti apa? Ya silakan, yang mengatakan itu siapa. Menurut saya ya, polisi yang berwenang ya harus menindaklanjuti, memeriksa sumber tersebut. Siapa sumber yang menerangkan bahwa Aman Yani ada di gudang kan? Polisi menurut saya ya harus memeriksa sumber tersebut. Kemudian setelah diperiksa apa tanda-tandanya, apa indikasinya, apa bukti-buktinya yang menguatkan, sehingga kemudian polisi menindaklanjuti ke lokasi kan gitu. Kecurigaan Arjun mantan menantu Aman Yani masih jadi pertanyaan publik. Begitupun dengan pengacara Tony yang ingin mengetahui juga betul atau tidak dengan ucapan Arjun yang diduga mencurigai bahwasanya Aman Yani ini telah dihabisi oleh Ririn dan ditanam di gudang depan rumah Aman Yani. Nah teman-teman, kali ini pengacara Ruslandi mendatangi langsung gudang yang ada di depan rumah Aman Yani. Waduh, nampaknya pengacara Ruslandi ini masih penasaran juga teman-teman dengan sosok Aman Yani. Ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung simak saja ke videonya. Saya muncul kecurigaan yang baru. Apa tuh? Bahwa di depan rumahnya Papa Harnani, tingkat itu, ada satu bangunan kosong, dan gudang gitu ya. Tempat di mana Ririn atau bapaknya Ririn mengelola bangunan tersebut. Dan sekarang terisolasi. Saya tidak bisa masuk. Pada waktu saya berada di keluarga itu, saya nggak bisa masuk. Oke, jadi pada waktu Bapak menjadi menantu dan menjadi suami Ega, ada satu bangunan di depan rumah Pak Aman Yani. Bangunan itu punya siapa? Itu punya Bapak Aman Yani. Karena ternyata yang bangunan itu rumah? Iya. Kosong? Udah kosong? Ya. Sampai sekarang? Oke. Bapak tidak boleh masuk ke gedung itu? Tidak bisa. Oke. Dilarang masuk ke situ? Iya. Bangunannya dijagain? Tidak. Tapi dilarang? Siapa yang melarang? Ya keluarga. Keluarganya melarang Bapak masuk ke bangunan itu? Iya. Ya sudah. Terima kasih. Pak Tony, terkait untuk Aman Yani sendiri kan sempat ada dugaan di depan rumah Aman Yani, yaitu yang gudang itu, tanggapan dari Pak Tony sendiri seperti apa? Ya silakan, yang mengatakan itu siapa. Menurut saya ya, polisi yang berwenang ya harus menindaklanjuti, memeriksa sumber tersebut. Siapa sumber yang menerangkan bahwa Aman Yani ada di gudang kan? Polisi menurut saya ya harus memeriksa sumber tersebut. Kemudian setelah diperiksa apa tanda-tandanya, apa indikasinya, apa bukti-buktinya yang menguatkan, sehingga kemudian polisi menindaklanjuti ke lokasi kan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi polisi harus memeriksa sumber yang menyampaikan tersebut. Berarti kuasa hukum Ririn juga sangat mendukung untuk dicek ya? Kita ini apapun untuk kebenaran Aman Yani itu masih hidup atau tidak ya, itu harus ditemukan. Kalaupun hidup ya harus ditemukan, kalaupun meninggal juga harus ditemukan. Kenapa? Karena ini kan berada di pusaran kasus ini kan. Itu jadi ketika Aman Yani ketemu ini akan terang benderang, apalagi ditemukan dalam keadaan hidup ya, terang benderang. Apakah ada kaitannya dengan pembunuhan yang disebutkan oleh Brio Ririn kan? Kemudian apakah ada kaitannya juga dengan hubungannya sama Ririn kan, yang di luar persidangan ya, yang katanya ada dana pensiun dan seterusnya ya kan itu. Kan kalau Aman Yani-nya ketemu kan terang nanti bagaimana tuh hubungannya dengan Ririn kan, terkait dana pensiun dan seterusnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan perkara ini? Pokoknya kalau Aman Yani ditemukan itu terang benderang. Saya minta tolong Pak, seperti pasalnya dari keluarga Aman Yani untuk difasilitasi dibantu bertemu atau menyampaikan perlengkapan ini
untuk Ibu Saminah. Pak Ruslan di sini untuk memohon mendampingi dan mengecek gudang kosong yang ada di depan rumahnya Ibu Saminah. Pengetahuan saya sih, gudang itu dari dulu juga memang gudang kosong. Kalau dari perangkat desa, saya siap dan mau untuk mendampingi. Tapi kami juga kembalikan lagi kepada pihak pemilik gudang tersebut. Saya berharap kepada Ibu Saminah mengizinkan lokasinya untuk dikunjungi Pak Ruslani dan perangkat desa. Harapan kami permasalahan ini terbuka seterang-terangnya. Nah, mau silaturahmi ke mantan istrinya Pak Amaniani untuk keperluan menyikapi ya, jadi informasi publik yang konon katanya ada gudang di seberang rumah Pak Amaniani yang perlu kita cek gitu terkait dengan permasalahan bilangnya Pak Amaniani. Ya kita wallahu alam terkait segala satunya ya, tapi paling tidak kita silaturahmi baik-baik ke tempat mantan istrinya yang juga dulu sebagai rumahnya Pak Amaniani gitu kan. Ini lokasinya di rumahnya mantan istrinya Amaniani, teman-teman. Nah, gudangnya ini ada di seberang rumah tersebut. Assalamualaikum. Iya, saya terus lagi. Ada Pak? Di sini, masa? Oh, barangkali ada. Enggak Bu, jadi gini, saya mewakili keluarga Ya, tapi kan, maaf kata Pak. Pak, Ya. kan kemarin Pak Tony juga, katanya Bapak kan habis ke Balai Desa sama Pak Lurah. Saya juga mau Lurah kan udah menyampaikan. Lalu bagaimana ada kamu siapa? Ini. Silakan ke Pak Tony, itu ke saya. Enggak, iya, kemarin kan udah telepon, nggak apa-apa pagi-pagi. Jadi gini, maksud saya gini, Kita hanya pengen tahu. landasannya apa? Ya, landasan hukumnya apa? Informasi ini banyak nih. Terus Bu, kedua ya, tiga. udah enggak. Pak Kedua, Arjun kan sudah memberikan ya informasi. maksudnya gini, kaitannya, keyakinannya, tanggung jawabnya apa? Ya, tanggung jawab Keluarga pribadi saya. saya. Ya, terus cek BAP dulu dong. Jadi gini Bu, ini Terus kan cek kita BAP dalam- dulu dalam- Arjunnya, Udah. baru ada surat Udah. resmi dari Udah, Bu. kepolisian. Ini Jadi ada tidak mau fotonya. semudah itu, karena apa? Jadi Penghinaan, Mas ya. Arjun sudah di memberikan keterangan. Penghinaan, Jadi gini, Bu, sama saya lihat ya, maksudnya kita kan sama-sama. Ya, Saya kan mewakili gini, keluarga. gini. Keluarga Pak Kan dari sana ada pengacara, saya juga ada pengacara. Enggak, maksudnya Jadi harus kita dua-duanya Pak, maaf ya. di luar dari perdebatan dengan pengacara itu. Kita sama-sama Iya, aja iya, melihat. seimbang. Nggak bisa begitu. Kita pengen tahu Nggak bisa aja. begitu. Nggak bisa begitu. Saya nggak izin. Kalau Saya misalnya nggak saya izin. melihat nggak apa-apa Bu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Saya cuma ingin membuktikan aja Bu, kalau ini Enggak, maksudnya gini. Kalau ada Pak Tony, ada Bapak kan seimbang. Kalau Bapak sendiri berarti itu melanggar. ibunya nggak apa-apa kesini aja. Maksudnya biar lihat gitu. Biar kalau nggak ada apa-apa nggak masalah gitu. Ya nggak ada apa-apa. Iya. Orang saya juga mencari. Saya Kan sudah ada kita juga buktinya. nanti kan bisa. Udah ada Oke, surat udah kan gitu kan. pengadilan negeri bahwa dia menyatakan Banyak- hilang dari sana yang ayam. Banyak orang yang menyangka kan kalau udah Itu udah dibuktikan fitnah, enak Bu. Pak. Aduran apanya sih? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, Jadi tidak semudah itu. Saya sendiri nggak pernah mau fitnah, Bu. Sama yang kamu lontarkan dengan kakak saya. Kamu tuh ya. Kamu ngomong di podcast Pak Tony udah menuduh kakak saya sebagai dalam pembunuhan. Di podcast Pak Tony, Saya kan kamu mengiyakan kan? Dia mengiyakan di mana? Kamu boncengan sama waktu dari Bandung di tikungan situ siapa? Saya panggil-panggil. Oh, malah nuduhnya saya, kamu dibawa ke mana? Dibawa Ayo. kemana? Baru 10 tahun. Jawab dong. barunya. Bu, jadi saya minta baik-baik Ibu nggak boleh nih. Saya masuk ke gudang sama ini. Pak Tony dulu, bapaknya kesini harus sama Pak Tony. Di sini ada dokumen. Pak Tony sama sibuk. juga. Tidak bisa Pak. Kan nggak boleh mungkin begitu, gitu nggak kan. boleh begitu. Kan kalau kita Nggak boleh nggak ada begitu, masalah Pak. apa-apa kan Jangan juga. pihak sebelah, jangan berat sebelah, harus seimbang. Saya punya PH, Bapak Ya. punya di situ ada PH, udah Ya udah, selesai. nggak apa-apa.
Kenapa? Jadi Bu nggak boleh nih saya masuk. Ya, nggak bisa. Maksudnya sama Ibu gitu bareng. Tidak Saya juga bisa. nggak berani kalau Tidak masuk bisa. sendiri. Bukan saya takut karena saya udah merasa nggak baik aman. Justru saya nyari. Ini Nyari kan aman kemana? ini kan Saya banyak takut. orang memperbincangkan terkait masalah gudang. Bukan banyak orang berbicara, itu disengaja disetel si Arjun. Orang sakit hati. Dia tuh di sini tuh bikin masalah tuh. Tuh Dian tuh sebelum jadi RT tahu dia suka marah-marah di sini. Ya udah gini aja Bu, saya udah kesini Ya maaf, dan saya minta tidak marah baik-baik. Pak. Maaf saya nggak marah. Saya Bapak udah juga harus baik-baik. dengarkan saya sebagai orang awam itu. Ya udah, sekarang Ibu Bapak kan ada pengacara. melarang, Nanti saya ke Pak situ. Tony juga ada Yang pengacara. penting saya udah Silakan kesini. lihat bersama, Nanti nggak setelah ini ada juga saya masalah. komunikasi sama Nggak ada Bung masalah. Tony ya. Iya, Yang penting saya udah kesini Bu. silakan, Pak. Saya juga bawa Tuh, pemerintah Pak, desa lihat nih, ya, bawa uang desa. Nggak pernah digembok, itu nggak ada pernah digembok. Ya. Orang hajatan tetangga apa boleh masuk ke situ, ambil besi ini, ambil kayu. Ya udah itu ibunya jadi ikut bangun. Oke Itu Bu. lagi sakit habis Ya. dicabut tuh Pak. Ya udah. Oke. Saya Itu berapa minta maaf hari itu ya. silakan apa-apa Saya udah datang ke sini. Jangan begitu jadi Pak. Ya saya kan udah Saya hormati, menyampaikan. Bapak sebagai Ya. pengacara tentu lebih mengerti lah. Iya, kita kan Karena sama-sama saya juga. orang awam. Saya mewakili Makanya dari saya kemarin orang sudah tuanya. bilang sejelas-jelasnya sama Pak Lurah. Pak Lurah tolong, jangan saya apa? Jadi saya tuh seperti orang ditekan. Hanya Ya. melihatnya saya sendiri. Atau mungkin kalau saya punya Ya suami udah, lagi, ibu, orang ibu, Jakarta kan nggak saya tahu. kesini baik-baik kan, Iya. nggak seperti. Enggak, jadi saya kan udah bilang dari kemarin. Maaf ya, Pak Didin. Pak Didin itu bukan orang lain. Udah Oh, iya, sering Pak main Didin. ke sini. Udah tahu lokasinya. Makanya dia ketawa. Kalau main ke sini mobilnya tuh diparkir di situ. Ya. Itu dibuka, udah tahu tempat gudang. Kak. Oke, ibu, saya nggak lama lagi ya. Ini jangan masuk media ya. Ya. Kalau ini masuk Oke. media saya Ya keberatan. nggak apa-apa. Ibu mau melakukan, mau nuntut apa boleh. Ya, Nanti konsultasi aja gini, ke. jadi kenapa Pak kalau Tony. dari pihak saya ngomong apa aja tertutup. Kalau pihak sana selebar-lebarnya, semau-maunya mau kita saya. Saya rumah tangga dengan aman itu hampir 25 tahun sama pacaran, 23 tahun itu resminya. Anak tuh masih kecil-kecil, adanya udah tuh tahu apa. Saya yang ngedein. Ya udah ibu, kalau misalnya suatu saat pengen ngobrol dengan saya boleh, sama Pak Tony juga boleh. Saya orangnya santai Bu. Jadi di sana kan sebulan 2 bulan saya nikah sama Aman. Hmm. Sedari Saya dia juga kan belum pada sekolah apa siapa. butuh informasi Bu terkait dengan Pak Amaniani. Kan ibu Saya juga udah sampai tahu. makan 3 mie. Nggak bisa 3 bungkus, ditutup-tutupin bukan nih. goreng sampai maksudnya ada mie. Sampai Pak Amaniani Nyari di, dari gudang itu. sampai Pak Amaniani difitnah kan, Bukan katanya difitnah pelaku apa? pembunuhan. Yang fitnah siapa? Yang ngomong kan Prio, Pak. Iya. Yang ngomong pertama itu Prio. Iya. Bukan Ririn, bukan saya. Iya. Kok kenapa jadi kita yang ditimpakan? Jangan begitu, Ririn Pak. dan Prio Bu. Ya udah kalau ibu nggak merasa ya udah. Ya, Oke, iya. Bu, Orang makasih saya ya Bu di ya. rumah, Saya minta tidak maaf tahu nih. kejadiannya. Ah. Tidak tahu aja saya di sana. Kenapa kok jadi sekarang Iya. saya terus? Ya udah sekarang saya ini yang kesini Bu ya. Bapak punya istri juga akan keberatan kalau diperlakukan kayak begitu. Ya karena Betul, sini kan? udah banyak yang membicarakan Bu. Mau banyak membicarakan mau gimana? Saya juga Ya. ada tata tertibnya sebagai Ini kan saya datang ke sini sebagai seorang. pribadi nih, bukan sebagai institusi apa, bukan sebagai aparat apa, enggak. Saya sebagai kuasa Saya hukum kemarin dari itu sudah keluarga. ngomong sama Pak Didin, dia juga ketawa, dari, udah lihat. dari mantan mertuanya ibu sendiri kan bapak Mat Yasin masih ada kan memberikan kuasa ke saya. Ya saya kan udah bilang sama Pak Lurah, silakan ke Pak Tony. Jadi Bapak datang, Pak Tony datang, udah begini, nggak heboh. Oke Bu, ya sampaikan aja. Jadi kayak orang nggak berpendidikan, Ya. nggak ngerti. Terima kasih Bu. Ya, Ya saya seharusnya datang gini, sini. Ya. Pak Tony sama Ya nanti kapan-kapan orang kesini dokumennya. sama Pak Tony. Bapak Nanti. datang sama orang dokumennya. Iya, nanti. Borong-borong begini terus kayak orang geruduk. Nanti pasti saya datang sama Pak Tony. Ya Bu Saya ya. salah apa? Saya tukar balikan lagi. Ya, Saya merasa mangga Bu. Saya fitnah itu sini. lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, saya nggak pernah fitnah Bu. Saya sini baik-baik. Nah, terus, Ya. saya Mangga Bu, assalamualaikum Bu. Ya. katanya sebagai manajer mana Ya udah. harta saya. Ya teman-teman, itulah perseteruan antara pengacara Ruslandi dengan mantan istrinya Amaniani, teman-teman. Ya nampaknya si Ibu Samina ini tidak menyetujui, teman-teman, kalau tidak ada pengacara Tony selaku pengacara keluarganya lah istilahnya lah. Nah Ibu Samina ini inginnya Pak Ruslandi itu datang beserta dengan pengacara Tony, ayo bareng-bareng memeriksa gudang tersebut gitu loh. Ya mungkin tujuannya siapa ya, supaya ada pendampingan lah terhadap keluarga.
Nah, dalam percakapan tadi ada yang menarik teman-teman. Ibu Samina menyebutkan bahwasannya Arjun itu hanya sakit hati saja, makanya ngada-ngada katanya memfitnah, membuat narasi katanya Ahmad Yani ini udah dihabisi dan ditanam di gudang tersebut. Tetapi Ibu Samina juga tadi sempat berbicara teman-teman bahwasanya ada orang di sekitar situ yang bebas keluar masuk gudang tersebut, dan beliau itu malah ketawa setelah si Arjun itu memberikan statement Ahmad Yani itu ditanam di situ gitu loh. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman, semoga pengacara Ruslandi bisa mengkontak pengacara Tony untuk bersama-sama mengecek isi dalam gudang tersebut teman-teman. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Apakah sosok Ahmad Yani itu ada tertanam di gudang tersebut atau gimana teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.